nak? Bukan, Ma. Ya Allah, nak. Kok kamu jadi kayak gini sih, Ma, nak? aku sekarang beneran kerja loh. Sekarang tuh aku jadi programmer. Itu dari setengah gaji aku sekarang, Ma. Gitu ya. Iya, Ma. Dulu itu aku sempat ikut bootcamp. Jadi setelah dari situ tuh aku langsung sering kerja-kerja gitu loh, Ma. Iya. Video ini mungkin menjadi gambaran akan kondisi yang mungkin terjadi kepada siapapun. Banyak orang di luar sana yang ingin belajar pemrograman, namun terkendala oleh biaya yang mahal. Ayo, bergabung bersama Juara Coding. Di sini kalian dapat belajar pemrograman dengan biaya yang terjangkau. Apalagi kalian mendapatkan kesempatan untuk disalurkan kerja. Juara Coding, grow people through learning. Hai, apa kabar? Sebentar ya, lagi di make upin dulu biar kelihatan cantik gitu loh di kamera. Ya nggak, Say? Ya kamu diapain juga cantik sih. Ih, kamu bisa aja. Sini. Oke, nanti kita akan mulai pas countdown ya. Dan nanti di dalam Mbak langsung masuk dan duduk aja di posisi yang udah ditentuin. Jangan lupa prokesnya ya. Oke. Oke, Kak, sekarang sudah bisa masuk ke ruangan. Jadi good luck. Oke, thank you. Hurry. Oke, kita mulai countdown ya. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Dan saya mau menyapa terlebih dahulu nih untuk teman-teman yang hadir. Selamat sore teman-teman. Biasanya kita hadir antara jam 2 atau jam 7, saat ini kita jam 4 ya. Jadi refreshment untuk teman-teman ya di sore hari ini. Kita akan update ilmu teman-teman lagi khususnya di dunia IT bersama dengan saya Priscilia Joani Sakti. Dan teman-teman, pada sore hari ini kita akan mengikuti webinar dengan tema Jalan Pintas Menjadi SQA Engineer bersama Juara Coding. Nah, untuk pembicara kita pada sore hari ini itu akan ada 3 kakak ganteng ya. Izinkan saya memperkenalkannya terlebih dahulu. Yang pertama ada Kak Koswara ya. Kak Koswara ini salah satu trainer juga teman-teman, senior trainer di Juara Coding seperti itu. Dan saat ini Kak Koswara juga masih aktif untuk memberikan pengajaran ya kepada teman-teman yang ikut di Juara Coding. Nah, mungkin kalau Kak Koswara mau open cam nih boleh nih Kak. Oke, yang kedua, selamat sore Kak Koswara. Sore Mbak Icil. Hai, wah senang banget ya kita ketemu lagi di sore hari ini ya. Oke, pembicara kita yang kedua ada Kak Dewa Brata. Dan Kak Dewa Brata ini saat ini
menjadi head of bootcamp di Juara Coding teman-teman, dan ini pengalamannya sudah luar biasa sekali ya. Terakhir itu menjadi CTO di PT Berolina Solusi.com Jakarta teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau tanya-tanya langsung gitu kan ke Kak Dewa ataupun Kak Koswara boleh banget. Nah mungkin Kak Dewa kalau sudah hadir boleh open cam. Hai Kak Dewa. Halo, selamat pagi ya semuanya ya. Ini semangat pagi ya. Kita harus semangat pagi nih walaupun sore-sore ya Kak Dewa ya. Harus selamat pagi nih bilangnya. Betul, sembari menunggu teman-teman yang lain ya yang join. Saat ini juga saya ingin menyapa pembicara kita yang satu lagi. Tadi saya dari awal udah mengatakan nih Kak Koswara, Kak Dewa. Ini pembicara sore hari ini ganteng-ganteng semua gitu ya. Saya doang yang cantiknya hari ini. Oke, pembicara kita selanjutnya ada Kak Aldi Piero Asyadi. Mungkin kalau Kak Aldi sudah join, boleh open cam juga. Ini saya izin memperkenalkan terlebih dahulu untuk profil dari Kak Aldi. Berpengalaman pernah menjadi net developer di PT Sumitra Solusindo, lalu juga menjadi back end developer di PT Jojonomic, lalu menjadi back end developer di PT Bali Cipta Innovator, dan saat ini beliau juga menjadi supervisor IT programmer di PT Dika teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu ya betapa keren-kerennya pembicara kita sore hari ini. Ada Kak Koswara ya, ada Kak Dewa, dan ada Kak Aldi. Nah ini Kak Aldi nih kayaknya belum open cam nih. Hai Kak Aldi, selamat sore. Halo Kak, sore Kak. Oke, nah sore hari ini pembicara kita sudah ngumpul semua nih ya. Oke, lanjut saja. Kita mungkin mau langsung ke dalam materi pada sore hari ini ya. Kalau mungkin kita selama ini berbicara tentang SQA, tapi kita berpikir gimana caranya kita bisa mencapai ke titik tersebut ya. Mungkin kita butuh strategi, atau mungkin kita juga butuh nih jalan pintas ya, strategi untuk menuju ke jalan pintas tersebut ya. Tanpa berlama-lama lagi, monggo dipersilahkan kepada Kak Koswara, Kak Dewa, dan juga Kak Aldi untuk sharing pengalamannya. Oke, thank you Kak Icil. Nah, ini kita tumben-tumbennya kenapa bertiga gitu kan ya. Ini kayak, soalnya kita udah kayak Power Ranger nih ya. Kita pakai baju hijau, baju merah. Jadi di sini kita benar-benar Ranger ya, istilah Ranger yang pengen ibaratnya ngobrolin nih kan teman-teman di sini. Tentunya pasti ya di era digital sekarang ini bermimpi ya, bercita-cita untuk menjadi seseorang yang bekerja ya di bidang IT, bidang teknologi, bidang digital gitu kan. Tapi mungkin ngerasa nggak sih teman-teman, mungkin boleh sambil kita interaksi di kolom chatting ya, gitu kan. Bisa tanya-tanya juga nanti kalau kita sedang diskusi untuk masalah hal ini. Boleh juga chatting di kolom chattingnya. Nah, intinya gini, kita di sini bertiga adalah orang-orang yang sudah berpetualang lah di dunia digital ya, Mas Koswara dan Mas Aldi ya. Dan tentunya yang paling lama di sini ya, bukan karena saya paling gimana-gimana, paling tua di sini ya. Jadi pada umur deh. Ya, jadi yang di sini yang paling ganteng yang Mas Aldi ini, yang paling muda ada Mas Koswara. Mas Koswara sendiri sudah sebagai pengajar, sedangkan kalau saya sendiri sebenarnya sudah melalang buana ya. Berbagai macam pekerjaan, khususnya bidang teknologi sudah pernah saya alamin, dan kita pengen share semua untuk teman-teman yang ada di sini semua ya. Oke, kira-kira di sini mesti teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa sih SQA gitu kan? Kenapa sih nggak lain gitu kan? Kenapa nggak programmer? Kenapa nggak misalnya sekarang apa ya, data science? Kenapa sih sekarang Juara Coding sedang memerlukan atau sedang membuka banyak kelas SQA gitu kan? Sebenarnya ada maksudnya ya di sini ya. Maksudnya itu apa? Istilahnya tentunya kelas kita itu dibuka berdasarkan dari kebutuhan industri saat ini gitu kan. Kita tahu programmer, kita tahu semua yang berhubungan dengan pembuatan teknologi digital ya. Itu ibaratnya tentu pasti akan membuat sebuah produk ya, produk yang bisa dinikmati, bisa digunakan ya kan oleh end user atau semua user yang ada di Indonesia maupun di luar negeri seperti itu ya. Nah, sebelum sampai ke end user tentunya produk itu harus harus dites terlebih dahulu gitu kan. Sehingga jangan kaget ya. Programmer dibutuhkan banyak, begitu juga dengan SQA. Namun SQA sendiri ini agak tricky ya. Tricky-nya kenapa ya?
Karena mungkin tidak banyak juga yang tahu kalau ada sebetulnya bagian dari IT yang ibaratnya untuk pengetesan ya, pengetesan. Dan jangan meremehkan juga ya, dalam arti kok cuma ngetes gitu kan. Karena dalam pengetesannya pun sekarang sudah sangat canggih ya, dengan teknologi-teknologi yang ada atau ada otomatisasinya itu membutuhkan knowledge programming juga gitu kan. Nah, mungkin saya akan berbicara dulu nih ya dari teman-teman yang memang lagi saya di sini ada Mas Aldi ya kan dan Mas Koswara. Kalau dari Mas Aldi mungkin perspektifnya adalah orang yang sedang menggiati atau menekuni ya istilahnya ya kegiatan development. Ya kan, karena pekerjaannya sekarang Mas Aldi kalau boleh tahu pekerjaannya sekarang sebagai apa Mas Aldi ya? Sekarang kebetulan jadi supervisor di divisi IT programmer Pak Dewa. Oh, oke. IT programmer ya istilahnya ya. Tentunya kalau programmer gitu pasti ngoding dong Mas ya. Wah, Oh, udah pasti. Oke, kalau di sini juga ada Mas sehari-hari ya ngoding ya. Oh jadi ada Mas Koswara juga. Mas Koswara adalah trainer di Jora Coding juga. Dia memang expertnya lah di SKA ya gitu kan. Untuk orang nanti kalian juga akan ketemu ya kalau kalian masuk kelasnya SKA juga akan ketemu Mas Koswara. Wah, nanya apa aja pasti akan dijawab oleh Mas Koswara deh itu ya. Guru tercinta ya. Oke, mungkin saya akan fokus dulu ke Mas Aldi ya. Kira-kira sepenting apa sih Mas Aldi kalau software itu perlu dites istilahnya? Kenapa sih nggak developernya sendiri yang ngetes gitu Mas Aldi gitu kan? Mungkin boleh ada masukan, masih ada insight-insightnya mungkin gitu dari Mas Aldi sendiri. Sebenarnya kalau dari tes sendiri sih developer juga pasti ada ya ranah tesnya gitu kan. Cuma kan dari sisi SK-nya sendiri juga biasanya para SK ini dia ruang lingkupnya tuh lebih luas daripada developer itu sendiri. Mungkin developer cuma ngetes positifnya doang, sisanya nggak dites. Nah mungkin dari sisi SK-nya dia bisa lebih ranah testingnya tuh lebih luas lagi gitu Pak. Jadi entah dari developernya, oh ternyata ada yang kelupaan tuh sama SK-nya bisa dapat temuan yang nggak cover dari developernya. Dari saya lihat sih seperti itu sih Pak Dewa. Jadi mungkin lebih mendetail ya, secara luas lebih mendetail Pak ya. Dewa, benar, lebih detail. Tapi sebetulnya programmer juga sudah ngetes kan, berarti bukan asal-asalan bikinnya ya. Yang penting jadi gitu. Yang biar nanti yang ada Tapi gini, kalau nggak ada QA kira-kira gimana ya solusinya ya? Apakah bisa dilakukan testing sendiri atau mungkin dari segi produknya apakah ada penurunan kualitas mungkin atau gimana ya? Sebetulnya benar-benar dibutuhkan nggak sih SQA itu sendiri sebetulnya? Bisa dibilang sih dibutuhin banget sih Pak Dewa sih. Soalnya kan dari sisi developer sendiri juga mereka ada ranah lingkupan sendiri ya, lebih ke mungkin develop software itu sendiri. Dari SKA-nya dia lebih lebih kita tadi sih Pak, lebih mendetail. Mungkin banyak tools yang membantu juga buat testing aplikasi gitu kan. Oke, sangat-sangat membantu berarti ya ibaratnya. Jadi bukan orang yang cuma nganggur di pinggiran nungguin developer aja gitu ya sambil nyala-nyalinnya ya. Benar-benar membantu development agar tadi kita make sure apakah yang sudah dilakukan development itu nggak ada ketinggalan ya gitu istilahnya ya. Gitu kan. Nah, kalau saya mau tanya sekarang nih ke Mas Koswara gitu ya istilahnya ya. Mas Koswara, kalau SQA zaman sekarang sendiri gitu ya, itu membutuhkan knowledge programming juga nggak sih Mas Koswara? Oke, kalau wawasan tentang programming atau knowledge tentunya dibutuhkan, tapi tidak sampai detail. Misalkan kalau di Java itu ada string, ya. Misalkan cara split sebuah teks seperti apa, itu nggak perlu sampai situ sih. Tapi di Jora Coding tentunya ada sih untuk belajar basic seperti itu ya. Mungkin teman-teman di sini yang ibaratnya nih, saya nggak pernah nih sama sekali ngoding nih, meskipun saya lulusan IT gitu ya istilahnya ya. Kira-kira saya cocokkan di mana nih? Lebih di SQA-nya atau lebih di programmernya Mas Koswara gitu ya? Oke, kalau emang senangnya ngetes, kemudian nyari-nyari kesalahan, bukan kesalahan orang lain. Ini selain nyari kesalahan ya orang-orangnya ya. Ya emang ini kebanyakan. Cari masalah atau cari-cari kesalahan Mas? Dua-duanya nih Pak Dewa. Nah ini emang lebih cocok ke testingnya ya. Apalagi sekarang modernisasi kan sudah menggunakan beberapa teknik automation misalnya. Dan itu lebih membantu sih Pak.
Oke, ya ini yang menarik ya, automation gitu kan. Mungkin teman-teman semua di sini sudah tahu tentang masalah otomatisasi ya, otomasi lah istilah itu ya. Otomasi sendiri sekarang sedang trending-trendingnya gitu. Kenapa? Karena kita lihat sekarang kan zamannya digital ya, Mas Aldi dan Mas Koswara ya. Jadi banyak, saya kemarin dengar salah satu dari YouTube channel lah itu ya, tentang masalah robot yang akan menjadi pekerja. Jadi sekarang ini Tesla, kita tahu Tesla ya istilahnya ya. Itu udah jualan robot beneran ya, humanoid ya, robot bukan robot software lagi ya. Kita kan belajar RPA ya, kalau Mas Koswara kalau nggak salah ngajar RPA juga ya, itu robotic processing automation yang pakai software ya. Nah ini bahkan sampai robotnya pun sedang dibuat gitu ya, karena tadi ya ibaratnya robot itu nggak perlu dibayar lembur gitu. Dan sewanya ternyata kalau dihitung-hitung itu lebih murah gitu ya istilahnya ya. Nah ini menarik ya soal automation gitu ya. Kira-kira susah nggak sih belajar automation itu sendiri Mas Koswara? Oke, kalau masalah susah atau tidak sih, apa ya? Yang saya rasakan sendiri, gitu kan, dibandingkan dengan ngoding sebagai programmer ya, harus tahu logiknya, kemudian flow, terus algoritma, ya itu lebih mudah membuat sebuah automation proses. Jadi lebih mudah ya, karena mungkin sekarang sudah banyak tools-toolsnya juga kali Mas ya istilahnya ya. Benar Pak. Apalagi yang namanya Katalon atau UiPath, itu lebih memudahkan. Oke. Menarik sih ya nih. Soalnya ini kan judulnya nih jalan pintas ya gitu kan. Jadi kita mungkin akan share sedikit ya tentang trik-triknya ya. Bagaimana menjadi seorang SQA gitu kan. Oke, saya pengen tahu dulu nih ya Mas Aldi nih. Mas Aldi kan programmer yang sudah handal nih ceritanya nih ya. Sudah supervisor gitu. Oke Mas Aldi. Gimana sih story of life-nya gitu kok Mas Aldi tiba-tiba bisa jadi programmer, emang tertarik dari dulu menjadi programmer atau ibaratnya ini nggak sengaja atau seperti apa Mas istilahnya? Oke, mungkin nggak perlu basa-basi kali Pak. Dari sisi saya sendiri sih, kita lebih lihat ke peluang sih Pak sebenarnya Pak. Peluang ya. Iya. Jadi ya adalah namanya riset gitu kan nih kira-kira kalau kita terjun ini peluangnya gimana gitu kan. Kebetulan juga sih dulu kuliah ya jurusan sistem informasi lah nyambung gitu kan. Terus kan udah terjun ke sana ya kenapa nggak sekalian difokusin aja gitu kan ke codingannya. Terus lebih dari searching peluang dari kebutuhan developer tuh menarik gitu Bang. Oke, menarik gitu ya istilahnya ya. Jadi Mas Heri sudah menganalisa sebelumnya. Jadi kira-kira itu bagus ya. Jadi memang kita dalam hidup itu memang harus kita planning ya gitu kan. Kebanyakan kan kita sendiri kan kita nggak planning ya. Pas lagi kuliah, pas lagi mau cari kerja gitu kan ya, kita nggak planning. Asal aja gitu ya. Sedangkan tadi kita pertama yang harus lakukan adalah planningnya ya, planning untuk kita mau kemana nih ibaratnya 5 tahun 10 tahun ke depan karir kita akan seperti apa gitu ya. Oke, terus kira-kira jalannya tadi kan Mas sudah planning nih ya. Terus apakah itu lancar nggak jalannya? Maksudnya ketemu dari dari peluang-peluangnya itu langsung ketemu atau harus ada semacam effort tertentu gitu istilahnya? Kalau effort sih itu jelas ada Pak Dewa ya. Effort jelas ada ya istilahnya ya. Jadi nggak bisa sambil tidur-tiduran rebahan nggak bisa. Justru kan yang dari problem-problem yang kita temuin itu kan justru kan ngebentuk kita gitu jadi developer yang hebat lah gitu Pak. Kalau hidup lempeng-lempeng aja kayak aduh nggak ada tantangannya gitu kan. Challenge. Banyak challenge-nya. Iya. Oke, jadi nggak mungkin ya kita tadi apa sih namanya tidak punya plan pertama ya. Kedua tadi ya pasti juga ada challenging-nya di situ ya istilahnya ya. Yes. Challenging-nya itu ibaratnya mungkin boleh ceritain mungkin yang paling challenging apa sih istilah dalam perjalanan Mas Aldi sendiri seperti itu? Mungkin dari awal terjun ke dunia programming kali ya Pak ya. Mungkin lebih ke menemuin fundamental gitu Pak. Fundamental konsep dari programming itu sendiri gitu. Itu kan pasti kan banyak lah dari pemula-pemula yang stuck di situ. Mereka nggak coba-coba explore, akhirnya mereka stop gitu Pak. Jadi takut buat maju ke depan. Mungkin di sisi itu sih Pak dari konsep programmingnya sendiri. Nah ini menarik ya Mas Aldi ini ya. Dan sorry saya potong sedikit ya. Ini menarik nih ya. Fundamental ya. Ini kadang-kadang kita juga yang para pemula di sini ya.
ini kadang-kadang bingung nih, mau milih bahasa apa dulu di sini. Ini bahasa kok semakin tahun semakin ada banyak gitu ya. Dulu cuma ada bahasa C ya, bahasa Java, bahasa JavaScript lah sekarang. Sekarang JavaScript aja ada Angular, ada React ya kan. SQE ada pakai Java, ada pakai Python gitu kan. Nah, kira-kira nih ya, buat teman-teman di sini nih yang ibaratnya masih pengen nih yang cobain untuk menjadi seorang programmer atau SQE ya, seperti itu ya. Kira-kira ada saran untuk teman-teman semua gitu untuk memilih kira-kira bahasa yang paling oke dan paling mantap itu apa sih Mas istilahnya? Oh, dari pendapat pribadi dari Mas Aldi sendiri ya istilahnya ya. Oke, dari saya sendiri apa ya? Setiap bahasa hampir saya cobain satu-satu sih, Pak. Cobain satu-satu gitu. Mungkin kalau buat pertama kali ya adalah bisa pemrograman, sama PHP, terus searching lagi, oh ada bahasa JavaScript, oh searching lagi ada Python, nah itu di situ satu-satunya kayak tadi saya coba, ya pasti kita harus coba dulu sih apa ya, nggak bisa kita nggak coba kita udah bilang oh ini cocok nih buat kita kan enggak kan. Jadi harus di testing dulu ya, harus dicoba dalemin dulu ya, nggak tahu air kalau nggak nyemplung ya istilahnya ya, dalamnya air kalau nggak nyemplung kan. Tapi rata-rata kan udah pada ketakutan dulu nih ya, untuk mengatasi rasa takutnya, sebetulnya gini, lebih banyak rasa takut atau rasa malas sih sebetulnya kalau untuk mempelajari bahasa pemrograman itu istilahnya? Mungkin dua-duanya sih Pak ya, hampir seimbang sih Pak. Malas iya, takut juga ya. Iya, soalnya itu. Tapi kalau malas mah bisa ditahan ya, masih bisa dilawan ya gitu ya. Dua-duanya tuh masih dilawan, kalau takut dan malas tuh masih bisa dilawan gitu kan. Terus kan banyak nih mentok-mentoknya gitu ya. Kira-kira itu teman-teman enaknya gimana ya kalau saya belajar gitu, so, saya benar-benar blank gitu kan istilahnya. Itu gimana? Ada tips-tips nggak istilahnya buat Mas Aldi sendiri istilahnya? Ya kalau misalnya udah blank ya nggak usah dipaksain, biasa istirahat aja setengah jam 1 jam. Mungkin kalau yang ngopi ya ngopi, kalau yang ya istirahatnya gitu kan nggak bisa dipaksain. Ya, kalau udah enak ya tinggal lanjut lagi aja pada belajar. Ya, jadi siapin kopi ya, jadi nggak jauh dari kopi ya orang-orang programmer ya istilahnya ya. Oke, kalau Mas Koswara sendiri nih Mas Koswara gitu kan, kira-kira ya Mas Koswara bisa sampai menjadi trainer gitu kan ya. Kira-kira nih buat teman-teman kan Mas Koswara trainer nih ya, kira-kira apa sih tipsnya nih buat teman-teman yang pemula gitu ya, biar cepat bisa nih untuk bahasa pemrograman atau konsep-konsep pemrograman itu gimana sih Mas Koswara? Oke, kalau dari saya sih Pak, tadi sih nyambung sebenarnya pertanyaan ke Mas Aldi ya. Tentunya ketika start, tidak lain dan tidak bukan, kita membutuhkan mentor. Itu sih. Atau seorang senior yang bisa diajak berdiskusi. Gitu ya. Jadi lebih cepat kali ya kalau punya mentor ya istilahnya ya. Iya. Betul. Ya jadi kalau nggak, biasanya saya pernah dengar tuh ya di web semacam seminar ya, bukan seminar IT sih ya, tapi seminar. Jadi kalau orang susah jangan ngumpul sama orang susah ya. Yang ada curhat gitu ya. Waduh saya nggak bisa, saya juga gitu ya. Akhirnya curhat. Oh udah kita simpulkan ini susah gitu ya. Berarti kita harus ketemu. Jadi kita harus ketemu sama orang-orang yang lebih ahli mungkin ya istilahnya ya. Jadi di situ kita mungkin bisa membimbing. Tapi kan gini ya Mas ya. Kalau Mas Koswara tentu sama susah nggak sih cari orang ahli-ahli gitu istilahnya? Kalau menurut Mas Koswara sendiri istilahnya? Emang susah sih Pak kalau nyari, karena apa ya? Kalau di Juara Coding sendiri kan, ini bukan ini ya, emang real gitu kan. Yang saya rasakan sendiri, banyak sekali orang-orang yang sudah ahli kemudian gampang untuk bertanya. Jadi istilah stuck itu sekarang sudah nggak ada. Jadi banyak jadi gini ya, mungkin harus ada kumpulannya ya, kayak ekosistemnya ya seperti itu ya, komunitasnya ya. Iya sih sama sih, dulu saya juga pernah belajar beberapa hal ya selain dari codingan gitu ya. Tentang bikin robot lah dulu gitu kan. Dulu tuh susah gitu kan. Untungnya tuh ada satu teman saya yang jago gitu bikin robot itu, akhirnya ya saya nanya ke dia terus dan untungnya dia sabar banget gitu ya. Nah itu emang jadi kerasa sih ya. Ibaratnya kita yang penting usaha ya gitu kan, kayak Mas Aldi tadi yang penting usaha dulu dan suka ya, dalam arti kenapa bisa suka sih, kalau aku sih dulu pengalaman pribadi suka itu gara-gara memang suka ya, gimana ya gitu kan, kayak mungkin kalau orang suka nonton film anime sama suka nonton film Korea ya kita nggak ada alasannya ya, karena bagus ceritanya gitu kan istilahnya kan ya.
karena mungkin ceritanya menarik gitu kan, lucu atau apa gitu kan. Nah, hal yang sama saya rasakan juga ya, buat robot tuh kayak lucu aja gitu ya kan, dan keren gitu kan ya. Dan kan saya suka pamer gitu. Ya kan, jadi ada rasa bangga ketika kita membuat sesuatu dan itu berhasil gitu. Itu bagi saya ya istilahnya ya. Dan ketika itu saya kalau memang sih ya, komunitas itu penting banget. Jadi kita bisa bertanya, kita bisa berdiskusi itu penting banget ya. Jadi memang awal-awal itu berat banget. Kenapa? Karena jujur aja ya, saya nggak tahu soal masalah listrik gitu kan. Ampere itu apa, terus voltage itu apa gitu kan. Ternyata beda gitu kan istilahnya. Dan menanya ke siapa gitu kan. Baca juga ternyata bacaannya pun nggak disingkat ya, dalam arti bacanya kayak baca karya ilmiah gitu kan. Itu kan pasti akan sangat-sangat pusing ya gitu kan. Tapi ketika ada teman yang ibaratnya bisa ditanya dan teman itu cukup baik ya gitu kan ya. Kalau mungkin kalau Mas Koswara cukup baik ya untuk bertanya. Jadi lebih enak gitu. Jadi sih lebih gampang untuk menyelesaikan sesuatunya gitu kan. Jadi nah ini mungkin tips buat teman-teman ya. Tapi itu juga kalau saya nggak gerak sih nggak bisa ya. Tetap harus kita gerak ya. Gitu kan. Kalau kita cuma diem dan bertanya pun kadang-kadang yang ini ya, yang kenapa saya selalu dijawab dulu ketika saya bertanya, karena saya mencoba terlebih dahulu gitu kan. Jadi ini saya coba benar sih Mas Aldi dan Mas Koswara, ini benar Mas. Jadi ini saya combine, dan itu kayak combine ya istilahnya. Pertama saya mencoba, ya kan, saya menghilangkan rasa takut dulu, saya mencoba, mentok, dan saya bertanya. Pas saat mencoba dan sebelum mencoba, pertanyaan saya itu berbeda ya. Ketika sudah mencoba, pertanyaan saya lebih menjurus ke definitif tertentu gitu, yang lebih gampang untuk dijawab atau di-solving, ketimbang saya belum pernah mencoba itu jadi pertanyaannya terlalu melebar seperti itu kan. Nah ini mungkin teman-teman semua yang di sini juga rasain ya, ketika kita menanyakan sesuatu tapi belum mencoba, biasanya dimarah-marahin tuh ya dalam komunitas ya. Ya kan? Coba dulu dong, juga dulu dong, kayak gitu bisa, biasanya kayak gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita sudah mencoba, itu biasanya menjadi diskusi yang hangat sih istilahnya ya. Jadi intinya harus mencoba dan mempunyai mentoring gitu kan. Kalau enggak nanti kalau nggak punya mentor itu ibaratnya jadi curhat lokal. Mungkin kalau saya tangkap seperti itu ya. Jadi sih oke sih, menarik, itu juga jalan singkatnya ya. Tapi saya pengen tanya ke Mas Aldi lagi nih ya, Mas Aldi. Kira-kira bisa nggak sih orang belajar pemrograman itu, kita ngomong ya mengenal ya, bukan sampai expertise ya, mengenal dan bisa membuat program. Kira-kira berapa lama sih waktunya menurut Mas Aldi sendiri istilahnya? Berapa lama ya? Wah, ini jawabannya mungkin dari mungkin bukan jawaban benar atau salah ya, tapi menurut pendapat pribadi mungkin ya istilahnya ya. Kalau benar salah kan nanti nggak, kan semua orang pasti punya parameternya ya istilahnya kan ya. Ini paling lambat atau paling cepat nih Pak Bro? Paling cepat deh. Kalau paling lambat soalnya itu nggak indefinite sih. 3 tahun gitu. Ini kan jalan cepat ya, jalan pintas ya. Kita coba share aja gitu. Mungkin paling cepat berapa ya gitu. Dan how to istilahnya untuk mempercepat itu istilahnya. Mungkin kalau paling cepat kita bikin aplikasi itu ya tergantung dari skala aplikasi. Mungkin kalau dari kita sebagai pemula bikin aplikasi sederhana ya 1 minggu juga udah bisa sih Pak Dewa. Wih, 1 minggu ya. Ini kayaknya cerdas juga ya. Oke, kalau Mas Koswara sendiri gimana Mas Koswara? Oke, kalau saya sih, yang penting kalau sudah paham fundamental akan lebih cepat. Ya, seperti analogi Pak Dewa lah. Ya, belajar sepeda mungkin akan lebih lama dibanding belajar langsung ke motor gitu kan. Jadi kalau sudah bisa sepeda, ingin pindah ke motor itu lebih cepat. Ini pengalaman pribadi saya. Tapi jangan kayak saya juga ya, itu saya tuh belajar sepeda, habis itu langsung ke motor sport ya istilahnya. Itu pasti lebih berat ya istilahnya ya. Jadi tadi kalau saya coba rangkum tadi ya, ibaratnya pertama harus ada namanya planning ya kan, planning untuk mencapai bagaimana kita ingin masa depannya seperti apa gitu kan. Kita mau berkarir seperti apa, apakah menjadi programmer, apakah menjadi SQA gitu kan. Kedua tadi ya, usaha yang persistence ya, istilahnya usaha yang terus menerus gitu kan ya. Jangan takut, jangan malas gitu kan istilahnya kan ya. Ketiga, punya mentor istilahnya gitu kan ya. Gitu kan. 3 ini ya yang lumayan mungkin bisa mempercepat ya istilahnya ya.
Mungkin kalau teman-teman lainnya juga punya ide atau punya pengalaman, boleh di-share di chat juga ya istilahnya ya. Nanti biar kita bisa diskusikan juga. Kalau ada pertanyaan juga boleh share di chat ya. Nah, ini saya pengen nanya nih soal tentang bootcamp ya istilahnya ya sekarang ya, bootcamp. Karena kita juga sediaan bootcamp ya. Nih, dulu Mas Aldi kalau nggak salah juga bootcamp juga ya Mas Aldi ya, di Juara Coding ya istilahnya ya. Benar, Pak Dewa. Oke, kira-kira ada perbedaan nggak sih orang menggunakan bootcamp sama orang tidak menggunakan bootcamp misalnya seperti itu, Mas? Nah, itu balik ke jawaban yang saya pertama tadi tuh, Pak. Bagaimana kita lewatin limit, ngerti konsep fundamental dari programming itu sendiri, Pak Dewa. Jadi bootcamp itu ngebantu banget sih, Pak, dari ngebuka wawasan kita buat ngebuka konsep programming itu seperti apa gitu kan. Kan biasa kalau kita belajar sendiri tuh ya cuma baca-baca, ini apa sih maksudnya, kan nggak ada yang bisa kita tanyain ke orang yang lebih senior seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau kita, iya sih ya, saya juga ngerasa sih ya, kadang-kadang kalau kita belajar, ini saya mau menambahkan aja sih ya, bukan menambahkan ya, saya mau coba melihat dari pengalaman saya juga gitu ya, waktu saya masih muda dulu. Jadi mungkin, ya benar juga sih ya, kadang-kadang saya selalu mencoba, orang yang suka mencoba hal baru ya istilahnya ya. Mencoba hal baru itu sangat challenging buat saya, tetapi kadang-kadang kalau tidak ada implementasinya ini agak-agak berat ya istilahnya ya. Ya, jadi agak-agak berat kalau tidak ada implementasinya. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini mau buat apa gitu kan. Mungkin teman-teman di sini juga kayak gitu kali ya. Bikin program tapi nggak tahu nih mau bikin program apaan karena nggak ada yang ngarahin ya istilahnya ya. Mungkin itu yang menjadi challenging ketika kita membuat program seperti apa sih yang akan kita buat gitu sih. Oke, kalau dari Mas Koswara sendiri nih ya, Mas Koswara kan sebagai pengajar bootcamp gitu ya, juga mungkin pernah ngajarin di tempat-tempat yang lain gitu kan. Kira-kira bedanya apa sih Mas bootcamp dengan tempat-tempat pengajaran yang lain, misalnya kita ngasumsinya kayak kuliah, kayak mungkin ya Pak ya. Iya, les-lesan. Bedanya kira-kira apa tuh Mas Koswara ya? Oke, yang saya sedikit analisis sih, misalkan di sekolah atau kuliah, itu kan belajar banyak ilmu, atau mata kuliahnya banyak. Jadi 1 minggu itu beda-beda mata kuliah yang dipelajari. Tapi di bootcamp itu sudah satu jalur istilahnya. Nah, makanya kenapa bisa lebih cepat dan disesuaikan dengan emang hobi dari orang tersebut. Atau mau belajar apa sih nantinya, atau profesi yang ingin dikuasai nanti apa sih. Nah, bootcamp adalah pilihan yang tepat sih. Jadi dibanding dengan kuliah atau sekolah kan beda jauh ya. Pusing juga kan belajar setiap minggu beda-beda mata pelajaran atau mata kuliah. Tapi di bootcamp itu sudah satu jalur. Oke. Ini soal bikin kontroversi ya, katanya sih bagi orang-orang yang ahli bootcamp nggak penting katanya. Ada juga yang bilang dengan bootcamp malah lebih kansnya untuk menjadi seorang programmer akan lebih tinggi gitu kan ya. Kira-kira nih Mas Aldi ya, ada perbedaan nggak ya? Kira-kira enak nggak sih kalau misal dari bootcamp itu untuk mencari pekerjaan ya istilahnya ya. Gitu kan. Biasanya kan kita teman-teman tahu sendiri lah. Gue ngerti lah. Gue juga waktu muda belajar sesuatu untuk cari duit ya, cari cuan ya istilahnya ya. Jarang lah buat menguasai dunia jarang lah gitu ya istilahnya. Tapi biasanya mencari uang lah gitu kan dan cari ketenaran gitu kan ya. Nah ini permasalahan yang paling pelik juga ada cari kerja gitu kan. Kira-kira nih Mas Aldi sendiri ya, cari kerja di bootcamp itu kalau kita sudah ngikutin pelatihan bootcamp nih ya, kira-kira kansnya seperti apa sih Mas Aldi? Kalau boleh share-share. Kansnya sendiri justru lebih tinggi dibandingkan orang yang sekedar fresh graduate nggak punya pengalaman apa-apa sih Pak. Soalnya di bootcamp sendiri kan kita udah dapat pelatihan programmers, jelas kan dari sisi ilmu kita sendiri kan setingkat di atas lah orang-orang yang fresh graduate cuma lulusan IT tapi mereka tuh belum ada ilmu programmingnya gitu Pak. Mungkin itu dari saya sih seperti itu sih Pak. Oke. Jadi lebih tinggi Pak. Kansnya lebih tinggi ya gitu kan ya. Apalagi kalau bootcamp itu punya kayak mungkin partnership itu ya yang bisa disalur-salurin mungkin akan lebih tinggi ya.
Nah, itu juga. Betul, saya tuh tau nggak, kalau ngelamar itu bayangin ya, zaman dulu tuh nggak ada bootcamp ya. Jujur ya, kalau dulu ada bootcamp ya, aku pasti ikutan juga bootcamp ya. Kenapa? Aku dulu atau bikin lamaran itu sampai tau nggak 200, 100. Terus dulu nggak ada job. Ini jadi ketemu umur deh istilahnya ya. Dulu tuh kayak job set itu belum kayak sekarang ya, orang udah langsung lihat job set itu langsung enak gitu ya. Sekarang udah ada LinkedIn, ya LinkedIn ya, terus ada job street, ada banyak lah sekarang gitu ya. Nah, dulu tuh kagak ada sama sekali, bayangin kan. Jadi bener-bener lihat di Kompas, di media cetak maksudnya gitu ya. Terus lingkarin pekerjaan, terus sebarin gitu ya istilahnya ya. Dan wah itu mah udah parah ada istilah gitu kan. Makanya mungkin dulu relevan kalau kita bilang privilege ya istilahnya ya. Jadi ya kalau dibawa sama temen pasti akan lebih enak gitu ya istilahnya ya. Tapi sekarang sih privilege itu agak geser sih kalau saya bilang ya gitu. Karena kenapa ya? Karena yang namanya privilege adalah tadi ya gak gampang loh privilege itu. Jadi misal pun saya diantar sama temen, biasanya temen itu sudah percaya dulu sama saya istilahnya gitu kan. Nggak mungkin kecuali kalau orang gila ya gitu yang temennya akan buat masalah terus dia direkomendasikan tuh jarang gitu kan. Biasanya temennya pinter terus ngerasain temen kita akan bantuin terus kita rekomendasikan, biasanya seperti itu ya istilahnya ya. Tapi kalau misalnya dulu itu nggak ada yang namanya ibaratnya ngebantu kita untuk nyalur-nyalurin gitu kan istilahnya kan. Karena kita juga tidak terverifikasi gitu kan, nggak tahu juga yang dan setiap kali wawancara pasti selalu harus diverifikasi terus gitu kan. Terus kedua nggak tahu triknya wawancara biasanya, ya kan. Jadi kok gue gagalnya di mana gitu kan, gue bisa jawab, gue bisa ini tapi kok gagal gitu kan istilahnya kan. Salahnya di mana gitu kan, atau enggak kadang-kadang teknologinya juga kok kayak gini, teknologinya kok beda banget sama yang gue pelajarin sebelumnya gitu. Jadi banyak, jadi ibaratnya bener-bener blank dan itu harus dapat alas istilah gitu ya, gitu kan. Memang sih jadi jago ya akhirnya gitu kan. Kenapa? Karena babat alas beneran. Tapi kan lama ya, jadi nggak bisa cepet. Sekarang kalau saya lihat ya di bootcamp gitu ya, salah satunya di Juara Coding itu ada namanya program partnership gitu kan. So, ini yang gue impikan dulu banget ya istilahnya kan. Kenapa? Ibaratnya udah diajarin, terus tiba-tiba nanti pas selesai dari pelajarannya itu dikasih kesempatan. Jadi aku nggak usah ngirim-ngirimin CV lagi itu betulnya. Ngirimin boleh sih, tapi nggak secapek dulu gitu kan ya. Kenapa? Karena sudah ada klien-klien yang ingin wawancara kita gitu kan. Dan itu pun diberitahu kira-kira apa yang perlu disiapkan gitu kan istilahnya kan untuk wawancara nanti gitu kan. Nggak kayak dulu saya benar-benar ini kliennya seperti apa ya. Dulu pernah saya ya ini cerita sedikit ya biar mungkin teman-teman juga punya yang pengalaman yang sama ya. Udah masuk ke kliennya, tiba-tiba kliennya menanyakan sesuatu yang tidak pernah saya dengar atau saya pikirkan dulu gitu kan. Seperti apa gitu kan. Ya itu beneran malu banget, bengong nggak bisa jawab gitu kan istilahnya kan, karena nggak ada kisi-kisinya ya pertanyaannya seperti apa gitu kan. Dan itu harus aku laluin terus menerus gitu kan. Beda kalau sekarang ya, sekarang di bootcamp gitu diajarkan namanya soft skill gitu kan, bagaimana interview, bagaimana ngomong di depan muka audiensnya gitu kan istilahnya kan ya. Itu lama loh, itu saya bener-bener kalau belajar sendiri itu bayangin lama. Kenapa? Karena kan saya dulu fokusnya di IT ya, saya belajar pemrograman gitu kan. Nggak menghiraukan soal masalah tadi ya, masalah soft skill-nya, bagaimana ngomong di audiensnya, bagaimana kita melakukan wawancara, persiapan apa aja yang perlu dilakukan, trik-triknya untuk live coding gitu kan. Nah itu nggak ada sama sekali dan itu trial and error gitu kan. Dan itu takes time banget buat saya untuk belajarnya gitu kan. Nah dari zaman sekarang changing ya gitu kan. Itu sih pilihan ya. Mungkin kalau kalian nyaman dengan cara babat alas hutan, yang babak belur gitu, kena luka-luka, kena semak-semak, ya mungkin bisa aja. Tapi itu bukan jalan yang tercepat ya. Sekarang privilege itu bisa di-create gitu kan. Privilege itu bisa ditemukan gitu kan. Ya tadi ya ada tempat-tempat khusus yang mempunyai privilege itu istilahnya. Nah, jadi ada namanya partnership.
Itu kan. Memang orang gila kali ya, maksudnya kalau ada perusahaan yang tiba-tiba cuma belajar terus langsung disalurkan, itu nggak mungkin lah, nggak make sense di dunia manapun, nggak make sense. Orang itu memang yang di hiring yang qualified. Kalaupun make sense itu udah namanya KKN istilahnya, nggak mungkin lah ya. Orang nggak bisa sama sekali di hiring untuk di perusahaan besar terus masuk itu namanya KKN gitu kan. Dan kita nggak kita anti korupsi ya, nggak mungkin melakukan hal itu istilahnya gitu kan. Tentunya orang yang qualified dulu gitu kan. Tapi yang qualified pun kalau tidak ada ilmunya ya, kayak kemarin saya bukan ngomong saya super qualified ya, tetapi jujur aja dulu saya lulusan dari tempat universitas, saya juga asdos juga, saya sering bikin project, saya bikin program, kebentur-bentur istilahnya ya kan. Kebayangkan kalau yang nggak ngerti sama sekali kan, lebih berat lagi gitu kan. Untuk mencari pekerjaan karena benar-benar nggak ada ilmunya gitu kan. Saya sendiri, saya ingat-ingat ya, saya tuh nggak pernah dapat pembekalan bagaimana cara interview di kampus. Nggak tahu apakah saya mabal, maksudnya nggak masuk ke kampusnya gitu. Tapi zaman itu nggak ada ya silabusnya itu ya gitu kan, how to communicate. Karena jurusan saya jurusan industri gitu kan, nggak ada cara ilmu sosial komunikasi gitu kan. Dan itu belajar sendiri gitu kan, sampai beli di Gramedia. Dan saya orangnya suka belajar ya. Saya beli di Gramedia, saya tanya, banyak lah effort yang saya keluarkan. Dan menurut saya paling cepat, karena saya paling cepat dapat kerjanya juga istilahnya. Teman saya lebih lama lagi, kecuali kalau yang tadi ya, yang memang benar-benar dia kerjanya di pemerintahan ya, ibaratnya yang dia ikut CPNS gitu kan, itu biasanya sudah lebih real. Tapi itu pun beberapa kali ya istilahnya ya, 10 kali, 7 kali baru masuk gitu kan. Jadi nggak ada yang cepet banget. Nah sekarang agak beda ya, dunia ini agak kebalik sekarang. Dan saya mau gimana ya, mau bilang sebel enggak juga, mau dibilang nggak sebel juga, kok gue dulu begitu banget gitu. Capek banget gitu kan istilahnya kan. Lihat anak-anak zaman sekarang kok enak banget gitu kan. Tapi yang bikin saya sebel kok banyak orang juga nggak ngerti gitu ya, nggak ngerti kesempatan istilahnya gitu kan. Kesempatan nggak mau belajar hal-hal yang paling penting istilahnya gitu kan. Apa tadi? Mengembangkan diri, punya plan, tadi ya, kerja keras, kerja cerdas gitu kan istilahnya kan. Dan tadi memiliki komunitas yang baik gitu kan. Jujur komunitas itu sangat mempengaruhi ya. Komunitas itu ibaratnya bagaimana hari-hari Anda itu diberikan ya kepada orang yang seperti apa gitu kan. Apakah teman-teman kalian pengeluh atau teman-teman kalian fighter, itu akan membentuk sosial kalian juga istilahnya. Gitu kan. Jadi menarik banget ya. Saya bukan membanggakan juara coding atau bootcamp gitu kan istilahnya kan ya. Tetapi tidak banyak orang tahu juga ya kalau bootcamp sekarang itu bukan hanya pelatihan ya, bukan hanya materi yang diberikan cuman untuk mengajarkan pelajaran tok istilah gitu kan. Tetapi adalah ngebentuk karir juga. Ini yang menjadi expanding dari pelatihan bootcamp itu sendiri istilahnya. Gitu kan. Nah, ini cukup menarik ya bagi teman-teman semua di sini. Dan tadi ya cara triknya paling cepat gimana sih? Pertama satu ya, punya plan dulu. Bagaimana kalian ingin menjadi seorang yang berkarir di dunia industri. Ya kan, tadi dari Mas Aldi itu bener banget. Ya kan. Terus kedua, motivasi. Ya kan. Motivasi, bagaimana motivasi kalian untuk melakukan yang belum pernah kalian coba, ya kan? Karena ini termasuk investasi ya. Akhir-akhir ini saya belajar tentang investasi ya. Salah satunya pendidikan juga investasi paling mudah, ya kan? Sebelum duit. Kenapa? Karena ya ini yang diajarkan kita dari awal ya, dari sekolahan. Ya, kita sekolah itu investasi, istilah gitu kan. Jadi nggak ada bilang kalau sekolah itu rugi. Nggak penting, nggak salah. Jadi sekolah itu penting karena itu investasi. Kalian banyak belajar juga di sana. Ketiga, investasi pengetahuan, ya kan, karir ya tadi saya bilang ya. Jadi lanjutkanlah ke karir. Karir itu sekarang banyak banget triknya, banyak banget pilihannya, gitu kan. Kalau memang kau mau ke digital, cobain deh ke bootcamp gitu kan. Terus tadi ya, karena di bootcamp itu pertama satu punya komunitas, ya kan. Dan kedua, kalian akan ketemu sama mentor, ya kan, tadi yang dibilang kalau nggak ada mentor tuh belajar susah ya istilahnya ya. Ketiga, ya tadi ada komunitas, ada mentor. Ketiga adalah nggak cuma diajarin melulu soal codingan, ya kan. How
how to tadi ya, mempunyai communication skill, soft skill-nya gitu kan, istilahnya kan, wawancara gimana, berkomunikasi gimana, presentasi seperti apa gitu kan, itu diajarkan semua ya, gitu kan. Ketiga jaringan, keempat jaringan, ya jaringan partnership-nya gitu kan. Jadi tadi ya kita nggak usah lempar-lempar CV yang brutal lah gitu kan ya, tapi terukur dan terarah istilahnya. Karena semuanya akan dibantu di partnership-nya bootcamp tersebut istilahnya kan. Kalau di sini ya mungkin bootcamp-nya juara coding ya istilahnya ya. Gitu. Cukup menarik sih ya. Mungkin teman-teman di sini banyak pertanyaan ya istilahnya ya. Boleh kalau mau bertanya di kolom chat nanti dalam sesi Q&A. Oke, saya akan speed sedikitnya. Seperti apa sih QA yang mungkin teman-teman di sini masih bingung apa sih QA? Atau mungkin sudah tahu tapi pengen tahu juga, pengen tahu banget ya. Di sini ada sedikit presentasinya, yaitu menjadi software quality assurance, ya kan? Ini saya speed aja ya, mungkin teman-teman sudah pernah lihat juga ya istilahnya ya. Oh iya, ini ada SQA. Oke, di sini ada apa namanya? Ada tentang SQA, kenapa menjadi SQA? Di sini secara datanya ini memang sangat-sangat dibutuhkan, jadi sudah kita bahas juga ya. Nah di sini QA itu banyak ya, ada QA engineer sama QA analyst. Jadi kalau kalian berpikir QA cuma ngetes doang, masa depannya kagak. Masa depannya itu sekarang sama banyaknya seperti programmer. Oke. Ada level-levelnya juga, jadi ada junior sampai ke senior QA istilahnya, sampai ada expertise-nya, ya kan? Terus di sini juga ada ya senior developer atau tester senior developer. Jadi ada karirnya gitu kan, nggak cuman bahkan mau switching pun ada ya. Jadi bisa kalau nggak salah Mas Koswara dulu punya anak didik ya. Kalau nggak salah yang Koswara saya ingat lupa ya. Yang switching ke programmer kalau nggak salah Mas Koswara ya. Ada. Oke, jadi software testing ini akan ini alurnya ya, SDLC-nya, metodologinya, planning test-nya, desainnya, implementation, performance test. Nanti ini juga akan diajarkan di kelasnya SQA, ya kan? Terus fase pengujian, ya kan? Strategi pengujian banget lunak, ya kan? Kalian nanti akan tahu apa itu white box, apa itu black box, test planning, ya kan? Ini sebetulnya materi-materi yang akan diajarkan di SQA-nya nanti istilahnya. Desain test seperti apa, ya kan? Nah, di sini ada manual, ada automation, ya kan? Ada kapan testing itu dilakukan, gitu kan? Itu juga akan ada. Oke, cara mengotomatiskan seperti apa? Nah, ini hal-hal yang diperlukan nanti di software quality assurance ya istilahnya ya. Terus-terusnya. Nah, ini cara kelima nih ya. Untuk kalian, bagi yang kalian belum memahami mungkin QA atau seperti apa, kalian bisa menggunakan tools sistem ya. Rekomendasi saya adalah kalian menggunakan namanya Catalan IDE istilahnya. Kenapa? Karena di sini ada bridging-nya kalian untuk menjadi SQA automation, gitu kan. Diajarkan nggak di juara coding? Diajarkan juga, gitu kan. Tidak hanya itu, diajarkan juga untuk membuat barebone-nya istilahnya. Oke. Oke, sekarang mungkin langsung biar lebih seru, kita langsung ke Mbak Icil dulu. Mbak Icil. Mbak Prisil ya. Mungkin gimana mau teman-teman mungkin penasaran ya, tadi kan bagaimana nih jalan pintasnya gitu kan. Kita tadi sebut-sebut ada bootcamp gitu kan, ada bootcamp gitu kan. Tapi saya pengen tahu, mahal nggak sih Mbak Prisil bootcamp itu istilahnya? Untuk bootcampnya sendiri sih di Juara Coding nggak mahal ya Kak Dewa, karena memang kita juga memfasilitasinya dengan 3 step. Ini saya dari tadi lagi seru banget nih, banyak teman-teman yang nanya langsung chat ke saya gitu kan. Jadi sambil ngechat mereka juga. Iya. Nah, kalau untuk mungkin mau di-share untuk videonya atau saya jelaskan langsung nih Kak Oke, Dewa? mungkin di-share aja kali ya biar lebih jelas ya, lebih detail ya. Oke, boleh. Mungkin teman-teman nanti sebelum bertanya ya kita mungkin dengarkan dulu. Karena kalau bagi berpikir kalian itu mahal investasinya, kita coba dengarkan dulu ya untuk apa namanya? Berapa sih sebetulnya masuk bootcamp? Apakah harus membayar mahal banget? Saya udah pada takut dulu nih soal
Betul betul. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya boleh langsung ke kolom chat ya Kak Dewa ya. Ini sudah mulai bermunculan nih pertanyaan-pertanyaan nih. Oke, hai teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang melihat webinar ini ya. Jadi terima kasih teman-teman sekali lagi karena teman-teman sudah boleh join ya dan menyaksikan langsung mengenai webinar di Juara Coding. Dan saat ini izinkan saya memperkenalkan Juara Coding ke teman-teman ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi perlu teman-teman mengetahui Juara Coding supaya nanti lama-lama bisa sayang sama Juara Coding nih teman-teman ya. Oke, nah saat ini teman-teman, Juara Coding merupakan salah satu pelatihan bootcamp IT yang sudah berdiri dari tahun 2019 dan kami sudah memiliki 250 lulusan dan mereka 82% sudah terserap di dunia industri teman-teman ya. Jadi memang ini bootcamp yang sudah lahir 3 tahun lalu ya dan lulusannya sudah banyak sekali terserap di dunia industri teman-teman. Baik mereka yang baru bekerja ataupun mereka yang akhirnya upgrade skill sehingga mereka bisa mendapatkan promosi jabatan di pekerjaannya. Nah, di sini teman-teman untuk kelas bootcamp Juara Coding kami membuka kelas Software Quality Automation yang akan dimulai tanggal 31 Oktober dan pelatihannya ini akan dimulai selama 8 minggu teman-teman ya. Jadi, teman-teman nanti akan menginvestasikan waktunya untuk belajar selama 8 minggu di Juara Coding. Lalu, benefit apa aja sih ketika teman-teman bergabung di Juara Coding? Yang pertama, teman-teman nanti akan mendapatkan pelatihan yang dimana teman-teman akan dilatih oleh trainer bersertifikat BNSP teman-teman ya. Jadi nggak perlu khawatir trainernya kurang lebih seperti apa profilnya. Mereka sangat profesional ya karena mereka dilengkapi oleh sertifikat BNSP. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan sertifikat kelulusan dari Juara Coding. Ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menunjukkan sertifikatnya pada saat teman-teman interview ya yang dimana kami mengharapkan dan juga mendoakan teman-teman ya pada saat nanti interview ketika menunjukkan sertifikat kelulusan ini teman-teman bisa langsung mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik ataupun juga teman-teman akan mendapatkan promosi di perusahaannya ya. Yang ketiga teman-teman nanti akan mendapatkan kesempatan interview di perusahaan partnership Juara Coding ya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ikut di bootcamp Juara Coding, teman-teman nggak perlu khawatir karena pada saat selesai nanti kami akan memberikan kesempatan interview. Untuk jaminan diterima atau ditolaknya itu back to ke teman-teman sendiri. Karena untuk seperti nego gaji ataupun misalnya teman-teman nanti mau job desk-nya seperti apa bagaimana ditempatkan di perusahaan apa, itu lebih ke konfidensial teman-teman. Jadi memang itu nanti teman-teman akan bertemu langsung dengan perusahaan PIC perusahaan di partnership-nya Juara Coding seperti itu ya. Kemudian teman-teman di sini akan ada free konsultasi pekerjaan juga. Jadi teman-teman kalau misalnya mau konsultasi pekerjaan gitu ya, bisa banget apalagi yang berkaitan dengan SQM bisa langsung konsultasi dengan para trainer kami. Jadi tidak ada gap antara trainer dengan peserta yang ikut bootcamp Juara Coding ini teman-teman. Nah, apa aja yang dipelajari? Yang pertama, teman-teman akan belajar mengenai Java fundamental. Yang kedua, akan ada automation testing Selenium. Lalu juga ada automation arsitektur object model, automation arsitektur Pet Factory, automation arsitektur Cucumber BDD teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman, aduh Kak, aku udah yakin banget nih ya, aku pengen banget join di Juara Coding, tapi aku butuh tahu nih Kak, investasinya kurang lebih berapa banyak sih yang harus saya keluarkan, misalnya gitu ya. Untuk investasi pembelajaran SQL di Juara Coding, kami menyediakan dalam 3 skema teman-teman ya. Nah, skemanya ini terbagi atas 3 bagian. Izinkan saya menjelaskannya 2 terlebih dahulu, nanti yang satunya di belakangnya teman-teman ya. Oke, yang pertama, di sini ada program cash teman-teman ya. Cash ini diskon potongannya sampai dengan 57%. Dari harga 13.500.000, teman-teman hanya perlu membayarkan 5.900.000 dan ini bisa dicicil dalam 3 kali pembayaran ya. Nah, lalu yang kedua ini ada yang namanya Dana Cita. Dana Cita ini kami menyediakannya juga 3 skema teman-teman. Yang pertama potongan 47% ya. Jadi 47%-nya ini dari harga 13,5 menjadi 7.199.000 teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau cicil 12 bulan itu cicilannya hanya Rp599.917. Kemudian, kalau diskon yang 49% dari harga 13.500.000 menjadi 6.999.000 dan
Di sini untuk cicilan per bulannya Rp777.667 teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman, Kak, saya nggak mau deh ngutangnya kelamaan nih, saya maunya yang cuma 6 bulan aja. Boleh banget, ini lebih murah lagi untuk teman-teman dan lebih terjangkau ya. Jadi dari 13.500 dipotong 51% hanya 6.799.000, cicilan per bulannya Rp1.133.167. Nah, di sini teman-teman untuk metode pembayaran yang ketiga atau metode investasi pembelajaran yang ketiga ada yang namanya ISA atau Income Share Agreement. Nah, apa sih ISA? ISA merupakan program untuk mendukung karir calon peserta juara coding, menawarkan skema perjanjian bagi hasil yang disebut dengan Income Share Agreement atau ISA yang memungkinkan calon peserta belajar terlebih dahulu tanpa harus memikirkan biaya apapun, teman-teman ya. Nah, kemudian apa sih persyaratannya untuk mengikuti ISA ini? Persyaratan investasi pembelajaran ISA yang pertama, pria dan wanita maksimal usia 27 tahun. Kemudian teman-teman pendidikan minimalnya D3. Ini teman-teman juga harus dari kampus yang akreditasinya dan juga akreditasi jurusannya A, teman-teman ya. Mohon maaf, ini mungkin belum terselip di sini, tapi teman-teman perlu tahu bahwa untuk program ISA-nya ini nanti teman-teman wajib dari kampus yang berakreditasi A ataupun juga akreditasi jurusannya A. Nah, kemudian teman-teman bersedia mengikuti trainingnya secara online dari hari Senin sampai Jumat jam 19 sampai 21.30 teman-teman ya. Lalu juga bagi peserta ISA wajib hukumnya untuk lulus tes logika, tes teknikal, psikotes, wawancara, verifikasi data, dan juga survei teman-teman ya. Nah, untuk biaya pendaftarannya sendiri ini Rp500.000. Untuk cicilannya tersedia di Rp500.000 per bulan setelah teman-teman diterima kerja dan dilakukan selama 18 bulan, teman-teman. Jadi totalnya kurang lebih di Rp9.500.000. Oke, ketentuannya di sini teman-teman kami juga memberikan voucher yang banyak banget untuk teman-teman nih ya yang bisa teman-teman bisa dapatkan gitu kan. Yuk, buru-buruan deh teman-teman, kalau tadi belum sempat screenshot, sekarang teman-teman screenshot ya. Karena di sini untuk potongan cashnya kami memberikan sampai dengan Rp600.000, untuk metode Dana Cita itu Rp500.000, untuk metode ISA Rp250.000. Jadi kalau tadi pendaftarannya Rp500.000, dipotong 250 hanya Rp250.000 teman-teman. Tapi ya, diskon ini tidak dapat dijadikan satu dan teman-teman wajib untuk memposting atau melakukan posting di Instagram teman-teman, baik di story maupun di feed kalian ya. Jangan lupa tempelkan hashtag siap kerja juara coding dan tag @juara-coding serta tag 3 orang teman-teman kalian ya untuk mendapatkan promo diskonnya teman-teman. Yuk, gercep deh sekarang, langsung screenshot, langsung post, kasih hashtag, tag 3 temennya ya. Gampang banget kan? Nah, ini adalah salah dua dari testimonial alumni juara coding. Yang pertama ada Kak Ailen Siva Elba. Kak Ailen ini lulusan dari SQE Batch 1 dan saat ini menjadi QA di BRI. Kemudian juga ada Kak Vande Franciscus. Beliau saat ini lulusan dari Java Full Stack Batch 11, saat ini bekerja di XL sebagai QA. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti mau kepoin kami lebih lanjut, bisa langsung ke website kami di www.juaracoding.co.id, lalu juga di Instagram @juaracoding. Plus, kalau teman-teman di sini perusahaannya mau dilatih langsung oleh Juara Coding juga boleh teman-teman ya. Bisa DM di @juaracoding atau teman-teman nanti bisa langsung DM di GC4 Corporate ya, teman-teman. Kemudian teman-teman kalau mau kepoin langsung di TikTok, Twitter, LinkedIn, Telegram, Discord, bisa langsung @juaracoding, bahkan termasuk Facebook pun juga kalian tinggal cari aja @juaracoding. Nah, kalau untuk YouTube-nya sendiri teman-teman di sini teman-teman bisa cari Juara Coding Bootcamp ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nanti mau tanya-tanya langsung juga boleh melalui WhatsApp. Di sini teman-teman bisa langsung menghubungi Kak Reski ataupun juga Kak Jasmine ya. Jadi teman-teman bisa langsung screenshot ini. Kemudian teman-teman kalau misalnya mau langsung WA ke Kak Reski atau Kak Jasmine juga boleh. Kurang lebih seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti sudah yakin silahkan join. Dan teman-teman saya menunggu kehadiran teman-teman di Juara Coding. Terima kasih teman-teman semuanya.
Oke, nah tadi sudah dijelaskan ya untuk pricing-nya nih Kak Dewa. Namun saat ini ada promo menarik lagi nih kalau misalnya teman-teman mengikuti webinar ya. Jadi kalau tadi teman-teman bisa dapetin potongan 600.000 seperti itu untuk program cash-nya. Lalu kalau misalnya teman-teman ikut di ISA itu pun juga dapat potongan 250.000 seperti itu ya. Nah, saat ini kalau misalnya teman-teman nanti mau join juga dalam program Dana Cita, itu juga akan ada skema terbarunya lagi teman-teman ya. Nah, izin nanti akan di share screen sembari kalau misalnya saya menunggu masih pertanyaan dari teman-teman, mungkin yang mau bertanya dengan Kak Aldi atau Kak Dewa atau Kak Koswara boleh banget langsung tulis di kolom chat ya teman-teman ya untuk pertanyaan yang akan diajukan seputar jalan pintas menjadi seorang SQA engineer. Oke. Ditunggu sebentar teman-teman. Sebentar ya, ini masih belum terlihat. Sembari menunggu, saya juga mau mempersilakan ke teman-teman yang belum mengisi untuk link feedback-nya boleh dibantu diisi terlebih dahulu. Itu sudah di-share oleh tim dari Juara Coding Bootcamp. Dipersilakan untuk mengisi link feedback untuk mendapatkan sertifikat dari Juara Coding teman-teman ya. Jadi mohon kesediaannya mengisi dan juga jangan lupa untuk nama jelasnya ya teman-teman ya, nama panjangnya dari teman-teman sendiri ya. Oke. Udah bisa Mbak Isil? Boleh di-share? Sebentar ya, Kak Dewa. Ini di saya masih belum dibuka. Nah, oke. Nah, ini teman-teman katanya masih sedikit sekali nih yang isi feedback. Mohon kesediaannya untuk teman-teman bisa mengisi feedbacknya terlebih dahulu. Dan kalau misalnya teman-teman akan ada pertanyaan, dipersilakan ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Ini apakah sudah terlihat Kak Dewa? Oke, sudah kelihatan bagus ya. Oke. Oke, nah jadi kalau untuk teman-teman sendiri yang mengikuti untuk webinar sore hari ini, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai pembayarannya, saat ini memang di Juara Coding itu memiliki channel pembayaran ada 3. Yang pertama ada cash, itu pembayaran tunai di depan, lalu ada cash bertahap, itu pembayaran cash bertahap maksimal 3 kali, dan juga ada program yang namanya Dana Cita teman-teman ya. Nah kalau Dana Cita ini adalah cicilan 0% dengan menggunakan Dana Cita seperti itu. Nah, kalau di sini untuk proses pembayarannya itu harga normalnya kami di sini di 5,9. Namun kalau misalnya teman-teman mengikuti webinar ini nanti teman-teman akan mendapatkan potongan sampai dengan Rp900.000. Wow, besar sekali ya. Jadi kalau teman-teman sudah ikut webinar ini jangan lupa SS ya, kemudian teman-teman tag @juaracoding dan tag 3 temannya kalian, itu dari 5,9 itu teman-teman dapat potongan 900.000 ya, ini cash tunai di depan, jadi teman-teman langsung membayarkan 5 juta rupiah, itu teman-teman udah bisa langsung join di program Juara Coding seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya cash bertahap. Jadi kalau tadi untuk cash tunai itu kalau teman-teman langsung membayarkannya dari 5,9 menjadi 5 juta. Kalau untuk cash bertahap ini dari yang harganya 5,9 teman-teman akan mendapatkan potongan webinar sebesar Rp600.000. Ini keren banget teman-teman potongannya.
Jadi teman-teman hanya perlu membayar 5,3 dan itu dibagi dalam 3 kali cicilan ya. Jadi misalnya cicilan pertama di bulan Oktober, cicilan kedua di bulan November, dan cicilan ketiga di bulan Desember. Jadi teman-teman nanti selesai pelatihan, teman-teman juga sudah selesai pembayaran. Nah, di sini untuk tahap pertamanya teman-teman melakukan pembayarannya kurang lebih 1.500.000, kemudian tahap keduanya 2 juta, dan tahap ketiganya adalah 1,8 juta teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk pembayaran dana cita ini juga luar biasa banget informasinya teman-teman ya. Jadi ini pembayaran dengan menggunakan platform pembiayaan pendidikan dana cita. Nah, ini skemanya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau cicil, misalnya terlalu berat gitu ya, dan teman-teman mau melakukan nyicil, boleh banget. Jadi untuk biaya bootcamp-nya di sini kami menyediakan dalam 3 skema, ada 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan teman-teman. Untuk cicilan 6 bulan itu biaya bootcamp-nya di 6,799. Lalu teman-teman nanti akan mendapatkan potongan Rp500.000 ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini akan cicilannya itu biaya bootcamp setelah webinarnya 6,299, cicilan per bulannya 1.049.833. Nah, kalau teman-teman daftar sekarang dapat promo cashback lagi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman join ya, ini teman-teman nanti akan dapat promo cashback 1 kali cicilan ya. Jadi yang harusnya teman-teman membayarkan 6,299 hanya 5,149 teman-teman ya. Jadi ini teman-teman benar-benar bisa nyicil dengan harga yang fantastis banget ya. Kalau di cicilan 9 bulan teman-teman, kalau untuk ikut webinar ini teman-teman dapat potongan 500.000 plus teman-teman dapat cashback webinar ya, itu di 1 kali cicilan di 722.111.000. Jadi yang harusnya teman-teman melakukan pembayaran 6,499 jadi hanya 5,6 jutaan teman-teman ya. Plus kalau misalnya teman-teman di sini mau nyicil selama 12 bulan yang biasanya harganya ini di 7.199 kemudian dipotong webinar 500.000, dapat lagi cashback teman-teman 558.250 rupiah. Jadi hanya perlu melakukan pembayaran 6.040.750 rupiah teman-teman ya. Jadi ini bisa dicicil dalam 12 kali cicilan. Gila, ini benar-benar keren banget. Dan kalau misalnya teman-teman nanti mau join ya, ini ada syarat dan ketentuannya juga. Jadi yang pertama ada teman-teman bisa pilih untuk periode cicilannya ada di 6, 12, 9 dan 12. Lalu akan ada tes logikanya teman-teman ya. Kemudian teman-teman akan dapat promo cashback 1 kali cicilan lagi ya, yang harusnya teman-teman membayarkan di angka 6 juta sekian sampai 7 jutaan, sekarang hanya di 5 juta sampai 6 juta ya. Kemudian plus teman-teman ada tambahan cashback lagi dari Dana Cita. Jadi ini keren banget. Kalau misalnya teman-teman mau dapat potongannya, silahkan teman-teman screenshot. Kemudian teman-teman nanti tag @juara_coding dan tag 3 teman kalian lagi ya di sosial medianya teman-teman, khususnya di IG ataupun di TikTok teman-teman ya. Nah, di sini juga kita menyediakan untuk program ISA teman-teman ya, Income Share Agreement. Jadi ini teman-teman kalau misalnya aduh Kak saya mau belajar tapi saya nggak punya dana, terus worry gitu ya, nggak perlu khawatir. Jadi di sini teman-teman nanti bisa ikut belajarnya dulu, pembayarannya itu setelah teman-teman diterima kerja seperti itu ya. Nah, ini adalah program pinjaman lunak atau soft loan yang diberikan kepada juara coding peserta terpilih. Pinjaman lunak ini akan dibayarkan setelah peserta bekerja baik sebagai programmer ataupun pekerjaan lainnya, baik mencari sendiri ataupun diberikan kesempatan interview ke perusahaan rekanan atau perusahaan partnership di juara coding teman-teman ya. Nah, ini adalah syarat-syaratnya ISA. Tadi ada beberapa yang ngechat saya juga secara langsung ya. Apa aja sih Kak persyaratannya? Yang pertama, teman-teman maksimal usia 27 tahun, lulusan D3 atau S1, kampus minimal akreditasi B dengan IPK 3, diutamakan akreditasinya yang A, teman-teman ya. Lalu lokasi di Jabodetabek. Kalau teman-teman bukan di Jabodetabek ya, teman-teman minimal harus punya emergency contact yang tinggal di daerah Jabodetabek. Lalu teman-teman pastikan di rumahnya memiliki internet yang stabil dan memiliki laptop minimal operating system Windows 8, Linux atau Mac OS, RAM 8GB dan iCore 5 teman-teman ya.
Oke, nah ini kalau misalnya teman-teman mau ikut ISA, ini adalah step-step yang harus teman-teman lolos gitu ya. Ada tes logika, ada tes juara coding, psikotes, interview, survei, dan verifikasi untuk ke emergency kontaknya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini nah kalau tadi kita ngobrol langsung sama Kak Aldi, ini adalah profil dari Kak Aldi juga ya, karena Kak Aldi adalah lulusan dari bootcamp di batch 1 di juara coding ya. Yang pertama, semua lulusan juara coding mendapatkan training soft skill, melakukan interview, lalu mendapatkan kesempatan interview, dan sudah sampai dengan saat ini 80% lulusannya sudah terserap di dunia industri, teman-teman ya. Kurang lebih itu tambahan dari saya, Kak Dewa. Mungkin kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya, Kak Dewa ya. Oke, thank you Kak Icil. Itu nggak salah itu harganya Kak Icil. Aku kira 20 juta, 30 juta, itu 6 juta itu istilahnya. Iya. Bahkan tadi 5 juta pun juga ada ya Kak Dewa, dan itu bisa dicicil loh, luar biasa sekali sih. Jadi kalau teman-teman di sini mau join langsung tuh bisa langsung ya, karena udah dapat potongan webinar, dapat cashback lagi dari juara coding, cashback lagi dari Dana Cita. Jadi itu keren banget sih. Daebak kalau bahasa Koreanya ya. Iya sih, jadi nggak ada alasan ya nggak mau investasi lagi ya istilahnya ya. Karena kalau kita berinvestasi di dunia pendidikan khususnya ya Kak Dewa, itu everlasting sih Kak Dewa, karena kan ilmunya akan terus nempel di kita ya gitu. Kalau misalnya kita investasi di tempat yang lain mungkin belum tentu akan selamanya menjadi milik kita kan. Asik. Quotes of the day. ini boleh diambil nih quotes-nya. Betul. Oke, nah mungkin Kak Aldi bisa open kamera lagi, kita akan sesi tanya jawab Kak Aldi, dan untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan nanti bisa langsung bertanya di kolom chat, atau mau raise hand dan langsung bertanya langsung itu juga bisa ya. Tanya apa aja ya Kak Icil ya, ini boleh tanya apa aja ya, asal jangan tanya pinjaman. Tapi kalau pinjaman untuk juara coding itu udah ada banget tadi ya, udah ada dari Dana Cita ya, udah murah banget itu. Saya heran juga itu segitu murahnya ya. Betul. Oke, nah ini ada pertanyaan. Yang pertama adalah, saya masih sama sekali buta. Sampai dikutip ya, buta soal coding. Kira-kira saya harus mulai dari mana ya Kak belajarnya? Nah, monggo. Kak Koswara, Kak Aldi, atau Kak Dewa? Ini paling enak kalau sama tranernya langsung nih ya istilahnya. Ya. Mas Koswara mungkin nih yang jawab nih istilahnya. Silakan Kak Koswara. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan memang yang sering sekali ditanyakan. Nah, sama lah kayak mau belajar baca gitu kan. Tentunya ada tahapannya. Dan ada istilah tadi kan, fundamental. Mungkin kalau belajar baca bahasa Indonesia misalkan ya, belajar alfabetnya dan sebagainya. Sama halnya dengan belajar coding. Ya. Ini nggak usah khawatir karena beberapa yang sudah saya alami ada yang non IT juga. Ya, jadi dan mereka semuanya bisa setelah mengikuti, kemudian ya tadi ya ada beberapa benefit kenapa join di juara coding ya, sudah disampaikan juga oleh Pak Dewa, dan bahkan sampai ke privilege terus penyaluran ya. Oke, jadi itu sih untuk yang buta sama sekali terhadap coding, nggak usah khawatir ya. Apalagi belajar testing, nah, itu tidak terlalu sulit sih, seperti yang sudah di awal disampaikan, dibandingkan dengan membuat satu buah aplikasi. Ya. Nah, testing itu masih mudah dipelajari. Oke, keren. Jadi nggak perlu takut untuk belajar coding ya, Kak Koswara ya. Ya, betul. Karena di juara coding pun juga nanti teman-teman akan diajarkan mulai dari fundamentalnya seperti itu ya. Oke, thank you Kak Koswara. Mungkin dari Kak Dewa atau Kak Aldi mau ada yang melengkapi jawaban dari Kak Koswara? Mungkin kalau di sini ya, kalau di biasanya ya kalian itu cepat bosennya sih ya, bukan nggak bisa ya. Bosen itu karena tidak ada tadi ya, tips singkatnya adalah purpose, jadi tujuan gitu kan. Kalian mau ngoding tapi kalau nggak ngerti apa yang pengen kalian buat, itu paling berat ya istilahnya ya, karena tentunya kalian misalnya ya, saya pengen kalau di SQE saya pengen otomatisasi, misalnya otomasi gitu kan. Saya pengen otomasi apa, misalnya saya malas untuk bikin
absensi, saya pengen otomasi absensi, atau saya mau males bikin surat undangan. Kan sukanya ada tuh bikin surat undangan nikahan. Ya. Itu bisa dimulai challenge-challenge dari yang hal-hal yang ada di kehidupan sehari-hari ya gitu kan. Itu bisa diterapkan untuk dijadikan digitalisasi. Caranya gimana? Contohnya ya. Tadi kan ada surat undangan tuh, misalnya tetangga kawinan gitu kan. Nah, kawinan kan repot tuh kalau harus pakai mail merge, pakai apa, terus belum nanti harus sending ke WA-nya, broadcast masing-masing satu-satu ke orangnya gitu kan. Nah, di situ mulai dikonsep, wah saya harus bikin program yang bisa membroadcast lewat WA, lewat email, lewat telepon, gimana caranya gitu kan. Nah, dari situ diturunkan lagi gimana caranya untuk bisa klik-klik secara otomatisasi di web ya kan, pakai web BA gitu kan, atau di email atau di mana seperti itu kan. Nanti turunkan lagi gitu kan, bagaimana caranya untuk ada tools yang gampang nggak, misalnya pakai Katalon, pakai apa. Jadi terus dicari ya gitu kan. Dan tentunya tadi ada suatu tujuan gitu kan. Kedua tadi ya, ketika mencari paling enak itu kalau ada mentor gitu kan. Nanya ke Mas Koswara nih, misalnya mentornya Mas Koswara bisa nggak nih ya kita pakai otomasinya lewat chat WA gitu, misalnya pakai web yang webnya ya, chat WA yang webnya bisa nggak diotomasiin, caranya gimana sih Mas Koswara. Nah enak kalau ada ada mentor ya, tapi kalau nggak ada mentornya pusing juga sih. Cari di web juga pusing, cari di ini juga pusing, tapi ada sesuatu yang dikejar, ada sesuatu yang disenanginya dulu gitu kan. Kalau cuman saya mau coba bikin program ya kan, Hello World, udah bosen langsung gitu kan, kok cuma gini-gini doang ya, kok nggak ada hasilnya kok ya gitu kan ya. Nah makanya di Jual Coding sendiri itu dikasih flow seperti itu ya, ada studi case-nya namanya istilahnya. Jadi nggak membosankan, kalau nggak ada studi case-nya membosankan ya. Ini kok nggak kayak kita belajar dulu ya, kita ngapain sih ngitungin misalnya daya kecepatan gitu. Emang gua kan dorong memang kalau gua dorong mobil harus gua hitung. Enggak kan gitu kan. Karena tadi ya nggak ada studi case-nya istilahnya gitu kan. Itu yang paling bikin orang belajar itu membosankan. Tetapi kalau ada studi case-nya, ada prakteknya, nah itu yang paling menyenangkan. Oh lucu ya, ternyata bisa kayak gini ya. Nah itu yang paling menyenangkan istilahnya. Itu sih, jadi tipsnya itu sih. Thank you, Kak Dewa ya. Mungkin Kak Aldi akan menjawab pertanyaan yang lain. Karena ini lumayan banyak nih pertanyaan. Selanjutnya, Kak mau tanya untuk proyeksi pertumbuhan kebutuhan SQE di perusahaan itu seperti apa sih? Mungkin Kak Aldi mau jawab atau Kak Dewa dan Kak Koswara? Kak Aldi dulu boleh? Mungkin lebih ke Mas Koswara aja kali ya kayak. Iya kayaknya. Oke, mungkin kalau perusahaan kan yang paling tua di sini saya ya istilahnya ya. Boleh silakan. yang sering usaha gitu. Oke, ini aku nggak bohong ya. Boleh kalian lihat deh di semua influencer lah, ya kan, semua influencer, semua orang-orang high tech lah di YouTube lah. Kalian cari aja channelnya. Kalian cari coba masalah digitalisasi dan otomasi istilahnya. Ada nggak? Itu boleh kalian cek dan hampir semua proyeksinya ke arah sana istilahnya. Jadi saya sih nggak akan pakai data-data palsu, nggak pakai data-data apa. Kalian cek sendiri aja, gampang kok sekarang ngecek kan. Tinggal influencer aja ya. Ya kan? Kalau semua influencer, semua tren sudah ke arah sana, rate biasanya sih ada benernya ya. Bukan berarti 100% bener ya. Berarti biasanya memang pikirannya arahnya sudah ke sana semua gitu kan. Dan itu semua sudah ngomongin soal otomasi, robotik, soal masalah digitalisasi gitu kan istilahnya kan. Jadi bagaimana industri yang akan diterapkan? Ya hampir semuanya gitu kan. Hampir semuanya digitalisasi gitu kan. Sekarang otomasi yang sudah paling kalian rasakan itu udah jadi zaman dulu ya. Ini bukan masa depan, ini zaman sekarang. Contohnya apa? Kalian naik tol sekarang gitu kan. Itu yang sering saya sebutkan. Ada nggak petugas karcis sekarang istilahnya? Ada nggak? Ada. Rata-rata udah langsung Tadi saya dapat berita, nggak tahu bener nggak tahu nggak, tapi itu dari detik.com ya istilahnya ya. Nanti tilang nggak ada cuy katanya. Ganti sama apa coba? Tilang. Itli ya? Iya benar, pakai tilang. Bayangin gitu, tilang aja sekarang polisi udah nggak boleh nilang loh istilahnya loh. Harus pakai kamera yang ngedeteksi langsung tagihannya masuk ke rumah kalian seperti itu kan.
Iya Nggak kan? boleh manual ya Pak ya, nggak boleh manual ngilang. Bayangin, maksudnya sampai ranah seperti itu aja sudah didigitalisasi dan itu sudah apa ya? Udah bukan rahasia lagi, ada rahasia umum gitu kan istilahnya, semua karena arah ke sana. Dan otomasi itu otomasi juga ya, bagaimana kita mengotomasikan tilang yang biasa kalian disemprit dulu terus kalian kabur, sekarang nggak usah kabur lagi gitu kan, karena sudah ke-record sama kamera semua gitu kan istilahnya kan. Nah ini semuanya akan ke arah sana gitu kan, semua industri akan ke arah sana semua. Nah, makanya mau digantikan sama robot atau tidak ya mendingan kita bisa bikin robotnya sekarang gitu kan istilahnya kan. Oke, thank you Kak Dewa. Selanjutnya nih ada yang bertanya lagi, Kak mau tanya, untuk SQA automation bisa diterapkan ke industri mana saja? Apakah ada alternatif selain SQA yang sudah established pada hari ini? Tadi sama ya tadi ya. Nah, berarti kurang lebih sama lah ya. Sama ya. Kepolisian lagi udah pakai SQA. Iya betul. Ini ada yang lebih spesifik nih, spesifikasi laptop atau komputer seperti apa ya untuk belajar SQA. Tadi kurang lebih hampir sama yang saya jelaskan di ini ya Kak Dewa ya, yang diisi. Iya, ya i5 atau i3 RAM 8 GB lah paling enak gitu, yang 4 GB juga masih bisa lah kalau QA ya. Terus tadi ya harus punya laptop sendiri, jangan punya temen, nanti marah-marah temennya. Gak apa-apa kalau minjemnya, gue bilang saya minjem 2 bulan dulu deh ya, terus oke gitu, tapi jangan diam-diam ya. Nanti kalau diam-diam pas lagi belajar diambil, itu kan repot nanti kan. Oke, mau tanya Kak, tools apa saja yang sekarang paling banyak dipakai di perusahaan ya, di perusahaan-perusahaan ya? Oke, tools apa dulu ya? Ini mungkin yang masih seputar SQA kali ya. Mas Koswara apa gitu kira-kira Mas Koswara? Boleh Pak, ini tools untuk Selenium masih powerful Pak. Bahkan Catalan sendiri core-nya itu masih Selenium dan Appium untuk mobile ya, mobilenya. Jadi bungkusan aja Catalan deh ya, lebih ya. Dibungkus dijual lagi ya. reseller. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan untuk mungkin bisa dijawab oleh Kak Aldi ya. Kira-kira untuk jadi programmer pemula itu tipsnya apa aja sih Kak? Nah, monggo Kak Aldi menjawab. Ini berarti balik ke awal lagi nih. Mungkin baru join Mas Aldi. Iya. aja ya. Ini buat yang baru awal-awal join ya istilahnya ya. Tipsnya apa, pasti tipsnya singkat aja Kak. Tipsnya ya simple sih Kak. Paling kita belajar kan. Nah, belajar itu kan banyak caranya kan. Kita belajar dari web atau apa. Nah, ini ada salah satu rekomendasi, kita bisa belajar lewat bootcamp Juara Coding. Nah, seperti itu Kak Prisi. Oke, berarti bisa langsung join nih ya. Iya, bisa langsung join aja ke Juara Coding. Oke, siap Kak Aldi. Satu lagi ya Kak, Ya, siap. Apa sih pengalamannya Kakak yang benar-benar berkesan pada saat Kak Aldi ini menjadi seorang programmer? Mungkin kayak suka dukanya gitu ya, biar orang-orang yang tadi kan ada beberapa juga yang mereka belum tahu nih dunia IT gimana, belum tahu programmer gimana. Nah, mereka mungkin baru mau coba-coba gitu kan. Nah, ini apa sih suka dukanya sebagai seorang programmer? Silakan Kak Aldi. Suka dukanya itu ketika apa ya? Yang paling challenging itu ketika kita mau bikin suatu nih, tapi stuck gitu. Nah, itu gimana kita ngatasin stuck tersebut sih, Kak. Misal kalau kita bisa selesai kelarin stuck yang ada tadi tuh, kayak wah itu udah salah satu apa ya, one step ahead lah. Seperti itu, Kak. Oke. Sama terus invest waktu mungkin ya. Gimana Kak? Pasti akan boros. Oke, nah tadi invest sudah di waktu ya. Oke, nah kalau sukanya Kak Aldi? Sukanya keren aja Kak, Ngoding itu keren sih. Oke. Nih quotes of the day lagi nih Kak. Ngoding itu keren ya. Ngoding itu keren ya. Cari menantu yang programmer. Wede, cari menantu yang programmer. Kayak tersirat gitu ya. Oke, berarti nggak salah nih ya yang sudah memilih Kak Dewa dan Kak Koswara ya. Aman. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Dewa, Kak Aldi, dan juga Kak Koswara yang boleh izin share mengenai jalan pintas menjadi seorang programmer ya, SQA engineer. Dan saat ini
sebelum kita akan selesai, mungkin kita akan melakukan sesi foto terlebih dahulu bersama-sama. Untuk teman-teman yang lain boleh izin membuka videonya seperti itu karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Yuk, untuk teman-teman yang lain yang belum membuka kameranya, dipersilahkan untuk membuka kameranya. Oke, sebentar ya. Apakah sudah terlihat semua? Gallery. Wah, sudah ada beberapa nih. Nah, untuk teman-teman yang lain yang belum, yuk mohon izin untuk membuka kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Mungkin bisa dibantu oleh Kak Zul, nanti saya juga akan bantu backup untuk foto. Oke, iya, Mas Andra ini udah siap ya. Kita akan ngikutin gayanya Kak Andra ya, teman-teman ya, seperti ini. Ya, teman-teman yang lain mohon dibuka ya untuk kameranya ya. Gilang, mohon dibuka. Irma, ada lagi yang Bang lain. Febri Muhammad, apa kabar Bang Febri? Alonso. Sehat Bang Febri Antara. Oke, kita ikutin gayanya Kak Andra ya, teman-teman ya. Siap? Oke. Satu, dua, tiga. Cheers. Oke, sekali lagi karena ada 2 halaman, satu lagi ya teman-teman ya. Yuk kita foto, ikutin gayanya Kak Dewa ya sekarang ya. Silakan Kak Dewa. Oke. 2, 3. Cheers. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Kak Dewa, Kak Aldi, Kak Koswara, juga Kak Zul dan Kak Andra, serta teman-teman yang boleh ikut acara webinar pada sore hari ini. Sampai bertemu di Juara Coding, teman-teman. Dan kalau untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman bisa bertanya dengan Kak Reski, ataupun dengan Kak Jasmine, ataupun dengan Kak Dewa, Kak Koswara, Kak Aldi, ataupun dengan saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore. Sore. Sore.